Nah, keutamaan mencintai salafus soleh. Ya, sebelumnya sudah kita bahas tentang pengertian salafus soleh. Yang dimaksud salafus soleh itu siapa? Para sahabat, para tabiin dan tabiut tabiin. Ya, ini generasi terbaik yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khairun nas qarni. Perhatikan. Sebaik-baik generasi itu adalah generasiku, yaitu para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka itu siapa? Tabiin. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka siapa? Tabiut tabiin. Nah, kemudian kita kalau mencintai mereka akan mendapatkan keutamaan. Perhatikan, banin banat, solen solehat. Beda ketika kita mencintai manusia biasa, tidak ada keutamaannya, ya. Apalagi cintanya hanya sekedar cinta monyet atau cinta berdasar hawa nafsu, bukan cinta karena Allah. Nah, ini tidak ada keutamaannya. Maka kita belajar mencintai karena Allah adalah mencintai mereka, orang-orang soleh dari kalangan sahabat, kemudian tabiin dan tabiut tabiin, ya. Yang pertama apa keutamaannya? Lihat, nomor satu keutamaannya apa? Bisa bersama mereka nanti di surga. Karena kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Tuh, coba sekarang, ya, banin banat dalam hidup, coba kalian bikin list siapa saja orang-orang yang kalian cintai. Karena nanti kalian akan bersama mereka nanti di surga. Sebaliknya kalau yang kalian cintai ternyata orang-orang buruk, ya, nanti takutnya khawatir bisa menyeret kalian. Kalian akan dikumpulkan bersama mereka di dalam neraka, waliyadzubillah. Perhatikan. Terus yang kedua apa? Bisa menjadi orang yang mulia. Menjadi orang yang mulia, ya. Karena kalau kita mencintai orang-orang yang mulia, maka kita akan ikut menjadi mulia. Sebaliknya, perhatikan, kalau kita mencintai orang-orang yang buruk, maka kita akan ikut buruk juga. Karena biasanya, Saka, perhatikan, seseorang kalau dia cinta sama orang lain, maka dia akan mengikuti orang yang dia cintai, ya. Biasanya akan diikuti gaya hidupnya, karakternya, dan lain sebagainya. Waliyadzubillah, ini bahaya. Maka cintailah orang-orang yang soleh, orang-orang yang mulia, sehingga kita bisa menjiplak mereka, ya, menjiplak kemuliaan dan keunggulan mereka. Terus berikutnya, cara mencintai salafus soleh. Cara mencintai salafus soleh yang pertama adalah mengikuti manhaj mereka. Apa itu manhaj? Yaitu tata cara beragama dengan baik. Jadi mengikuti mereka, ya, manhaj mereka dengan baik. Manhaj itu tata cara beragama. Jadi kita beragama itu bukan seenak kita sendiri, ya, sesuai dengan selera kita, tidak boleh. Apa yang sesuai dengan selera kita, hawa nafsu kita, kita ikuti. Apa yang tidak sesuai maka kita tinggalkan. Waliyadzubillah, tidak boleh, ya. Maka kita perlu contoh, dan contoh yang terbaik adalah mereka, para salafus soleh, ya, terutama para sahabat Nabi, ya. Kita mengikuti dan mencontoh mereka di dalam beragama. Ketika kita ingin memahami Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, maka kita harus memahaminya sesuai dengan pemahaman para sahabat, ya. Karena selain sahabat, maka mereka itu disebut sebagai pengikut. Jadi kita ini harus mengikuti para sahabat Nabi SAW. Coba dalilnya dilihat di halaman 24 At-Taubah ayat berapa? At-Taubah ayat 100. Kata Allah, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Tuh orang-orang terdahulu yang pertama-tama beriman, yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin. Siapa mereka muhajirin? Muhajirin itu siapa? Ada yang sapa? Muhajirin itu orang-orang yang hijrah dari Mekah
Madinah. Wal Ansor, siapa mereka Ansor? Ansor itu adalah penduduk Madinah yang menyambut menerima orang-orang muhajirin yang hijrah ke mereka. Walladzina tabauhum. Nah, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi yang kita ikuti dalam beragama itu siapa? Para sahabat. Ya, karena Allah di sini setelahnya menyebut dan orang-orang yang mengikuti mereka para sahabat. Mengikuti dengan bagaimana? Bi ihsan, dengan cara yang terbaik mengikutinya. Ya. Maka akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka ridho kepada Allah dan Allah juga ridho kepada kepada mereka. Dan Allah sediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang nyata. Nah, kemudian cara mencintai yang berikutnya bagaimana? Mendoakan mereka. Ya, kalau kita cinta sama seseorang, maka kita harus banyak mendoakannya. Jadi kalau kita cinta sama seorang, kita doakan kebaikan untuknya. Tuh, seperti firman Allah dalam surat apa? Al-Hasr ayat 10. Walladzina ja'u apa? Mim ba'dihim yaqulun Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, ya, maksudnya setelah para sahabat, maka datang generasi-generasi baru yang datang. Nah, mereka ini selain mengikuti para sahabat di dalam beragama, mereka juga mendoakan para sahabat. Ya Allah, ampunilah kami dan juga saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu beriman. Dan jangan jadikan di hati kami itu kebencian, ya, kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Nah, Masya Allah, itu luar biasa, ya. Nah, terus yang ketiga apa? Cara mencintai mereka para salafus soleh adalah dengan meneladani mereka. Ya, kebaikan-kebaikan dari mereka kita teladani dan kita menjadikan mereka sebagai idola. Agar bisa mencintai salafus soleh, bagaimana agar kita bisa mencintai mereka? Yang pertama, banyak berdoa kepada Allah agar kita dikaruniai kecintaan kepada orang-orang soleh. Ada doanya, siapa yang hafal? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon cintamu dan cinta orang yang mencintaimu dan mencintai amalan yang mendekatkan aku kepada kecintaanmu. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua apa? Sering baca kisah-kisah mereka yang indah dan penuh hikmah. Coba di sini siapa? Yang di rumahnya sering baca-baca kisah-kisah orang-orang soleh? Enggak ada. Dibaca, ada di situ tuh. Perhatikan, ada di pojok baca. Ya. Terus nomor 3 apa? Menjadikan mereka teladan dan meniru mereka dalam kebaikan. Terus yang berikutnya, tidak mencela dan membicarakan keburukan mereka. Ya, tidak boleh, ya. Nah, terus contoh-contoh nama sahabat. Ini sahabat dari kalangan laki-laki, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, ya. Terus Abdullah bin Zubair, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, terus Sa'id bin Zaid, terus Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdullah bin Mas'ud, Bilal bin Rabah, Abu Hurairah, Zaid bin Harisah, Ammar bin Yasir, Khalid bin Walid, Abu Sufyan, Muawiyah, Abu Darda, dan yang lain-lain. Terus dari kalangan wanita, sahabat-sahabat Nabi siapa? Ada Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Zainab, Ummu Salamah, terus Zainab bintu Jahas, Juwairiyah, Ummu Habibah, Sofiyah, Maimunah, Ummu Sulaim, Asma, Sumayyah, Fatimah, Atika, Al-Khansa, Hindun, Ummu Suraik, Atika, Arwa, dan seterusnya. Ya, radhiyallahu anhunna jami'an. Terus tabi'in, ada siapa? Abu Hanifah, ada Hasan Al-Basri, ada Alqamah, ada Al-Qasim, ada Ibnu Abi Mulaika, ada Muhammad bin Sirin, ada Muhammad bin Syihab. Terus ada Salim ibn Abdullah, ada Sa'id bin Musayyib. Terus ada siapa? Rabi'ah Ar-Rayyi. Terus ada Abu Muslim, Al-Khawlani, Urwah bin Zubair, Sulaiman bin Yasar, Sufyan bin Uyainah, Fudail bin Iyad, dan yang lain-lain. Terus dari kalangan tabi'ut tabi'in siapa? Malik bin Anas, Muhammad ibn Idris, Asy-Syafi'i,
Ahmad bin Hambal, Ja'far Shadiq, terus Al-Qasim, Ibn Muhammad, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibn Uyainah, Al-Auza'i, Al-Lais, Ibn Sa'ad, terus Abdullah bin Mubarak, Yahya bin Sa'id, terus Abdurrahman ibn Mahdi, Yahya bin Ma'in, Waqi, Ali bin Al-Madini, dan lain-lain. Ya, rahimahumullahu jami'. Sudah. Oke, barakallahu fikum jami'an. Siap-siap.